Ketemu lagi di analisa market mingguan gold, Nasdaq, dan oil. Minggu ini tanggal 22 sampai 26 Juli 2024. Oke Sobat Traders, minggu yang lalu kita udah lihat pergerakan gold yang seperti roller coaster ya. Bagaimana gold mencetak level tertinggi baru sepanjang masa new all time high ya di 2483-an, kemudian turun terkoreksi juga sampai 1000 pips. Oke, kita akan lihat bagaimana baik untuk review dan juga untuk analisa dan peluang-peluang pergerakan gold, Nasdaq, oil minggu ini. Jangan lupa like dan subscribe ya Sobat Trader semua. Oke, kita review dulu sedikit untuk harga emas. Harga emas cetak rekor tertinggi baru, new all time high di 2483.47 ya. Dan ternyata Sobat Traders setelah mencetak level tertinggi baru tersebut, gold gagal mencapai level 2500 dan kemudian pada hari Kamis dan Jumat terkoreksi turun tajam ya, tajam banget ya turunnya pada hari Jumat, dan ini terjadi karena aksi profit taking. Gold close mingguan di 2398. Bayangkan ya, dari 2483 turun ke bawah 2400 ya, atau sekitar 900-an pips ya. Oke Sobat Trader, kemudian Nasdaq, indeks Nasdaq AS turun tajam juga pada minggu yang lalu. Kita lihat bagaimana nanti di grafiknya ya. Nasdaq ini turun tajam, melemahnya 4,2%, ditutup di bawah 20.000 ya, poin 00. Kemudian oil atau harga minyak juga drop ya pada minggu kemarin, secara mingguan turun 4,18%. Sempat ya naik sampai 83-an ya di minggu sebelumnya, tapi kemudian turun di bawah $80 per barrel. Oke Sobat Trader, setelah kita lihat nih ya pergerakan baik gold, Nasdaq, oil ini naiknya ratusan pip, turunnya juga bisa ratusan pip. Artinya trading gold, oil, Nasdaq ini memberikan peluang-peluang pergerakan baik day trade ataupun mingguan ratusan pips ya, sehingga Sobat Trader yang tradingnya misalnya choppy trading, day trading ataupun juga swing trading, ini semuanya bisa memanfaatkan peluang pergerakan gold, Nasdaq, oil. Oke, untuk minggu ini bagaimana? Untuk minggu ini apa yang menjadi fokus pada minggu ini Sobat Traders? Kalau dari data ya, data minggu ini untuk emas ya, terutama ya kita lihat, dan Nasdaq juga, yaitu adalah data utamanya, data PCE, Personal Consumption Expenditure ya. Ini adalah data pengeluaran pribadi Amerika Serikat. Ini juga menjadi data inflasi yang dijadikan acuan oleh The Fed. Ya, nanti kita bisa lihat pada hari Jumat ini ya, di akhir pekan. Oke, selain data ekonomi ya, selain ini memang ada juga data-data lainnya ya, tapi fokus data ini ya. Ada data advance GDP, tapi sepertinya pelaku pasar fokus kepada data ini. Kemudian Sobat Traders, di luar daripada data ekonomi ya, adalah kita perlu lihat juga bagaimana di akhir pekan kemarin hari Minggu, Joe Biden sebagai Presiden Amerika yang juga tadinya kandidat presiden dari Partai Demokrat ternyata menarik diri ya dari pencalonan, dan dia kemudian endorse wakil presidennya Kamala Harris untuk maju sebagai calon presiden berikutnya. Dan ini sempat membuat dolar melemah di awal pembukaan market ya Senin pagi, tapi memang efeknya tidak terlalu besar. Tapi kita nggak tahu bagaimana dinamika nanti seminggu ini ya. Kemudian juga ada tensi Middle East ya, Middle East tension. Kita juga perlu memperhatikan karena di akhir pekan kemarin terjadi aksi balasan dari Israel ya, yang menyerang ke pihak Houthi di Yaman. Oke, itu dulu Sobat Trader untuk fokusnya selain data PCE dan juga geopolitik. Kita akan bahas teknikal. Oke trader, sekarang kita akan bahas untuk analisa teknikal gold pada minggu ini. Ini adalah grafik mingguan gold. Sobat Trader bisa melihat bagaimana pergerakan gold minggu lalu sempat naik ya tinggi sekali ke level ini ya,
2483 melewati high di bulan Mei ya 2450. Jadi secara harga ya mencetak level tertinggi baru itu sudah benar, sudah mencetak level tertinggi baru, tapi ini belum break high. Kenapa belum break high? Karena harga ditutup secara mingguan ya di bawah high tertinggi yang sebelumnya ya. Kita lihat. Kalau pada daily-nya kita lihat ya, untuk daily kita lihat di hari Rabu setelah break ya all time high, maka ditutupnya turun di 2458. Kemudian hari Jumat dan hari Kamis dan Jumat mengalami koreksi turun tajam. Sobat trader, kita akan lihat ya. Jadi analisanya bagaimana ini? Kita lihat pakai grafik ya. Oke, kita lihat nih Sobat trader. Kalau kita pakai Fibonacci retracement, ambil dari bawah sini ya. Kita lihat. Oke, sampai ke pucuknya Sobat trader, maka koreksi turunnya bisa. Nah, ini adalah level dari low ya, low ke high 50% nya adalah 2388 nih Sobat trader ya, 2388. Oke, atau kalau ke zona diskonnya di 61,8 2366. Jadi kita bisa berikan perhatian ya, berikan perhatian kita untuk level yang penting pada minggu ini ya. Sekiranya untuk dicari batas koreksinya adalah ke level ini ya, 2388 ya, atau sampai ke 2366 Sobat trader. Nah, area diskon ini bisa menjadi level atau area untuk orang open buy ya. Jadi bisa, kemungkinan menurut saya adalah gold masih berpotensi untuk koreksi turun, areanya sini 2388 sampai 2366. Jadi cari peluang untuk sell gold untuk minggu ini Sobat trader. Kemudian ke oil juga Sobat trader, pada hari Jumat terkoreksi turun tajam. Kita lihat ya, ini adalah hari Kamis dan Jumat. Oke, kita lihat ini adalah berpengaruh juga dari tensi geopolitik di Timur Tengah ya. Nah, secara teknikal kita lihat Sobat trader, penurunan dari swing low ke swing high. Kita cari Fibonacci-nya minimal 50% adalah ke level ini 78,47, atau udah deket ya dengan harga sekarang. Nah, sama seperti analisa gold tadi, paling tidak kita mesti perhatikan level ya, level untuk area diskon yaitu di 61,8 ya. Kira-kira di sini dari 50 ke 61,8 itu adalah area yang akan diincar untuk koreksi turun oil minggu ini. Tapi secara tren ya, setelah mencapai area tersebut maka bisa bouncing lagi atau naik kembali. Jadi ada peluang di awal pekan ini bisa mencari posisi untuk sell USD oil ya, sampai paling tidak level 77,20 lah ya. Kalau 61,8 nya 77,4, paling tidak 77,20 untuk target turunnya ya. Oke, setelah itu mungkin di area tersebut bisa mencari atau menempatkan posisi buy limit di situ ya. Karena peluangnya untuk naik masih cukup besar. Dengan stop loss-nya berarti di bawah 78,8. Oke Sobat Traders, kita akan lihat untuk Nasdaq. Nah, ini adalah Nasdaq Sobat Trader. Perhatikan ya untuk grafiknya secara mingguan. Maka ini adalah rangkaian bullish. Kemudian ada candle hammer di sini ya, atau candle doji di sini ya. Ini adalah candle doji, tapi candle berikutnya tetap naik ya. Dan candle kemarin minggu yang lalu kita lihat ini ada doji di pucuk, kemudian candle bearish yang cukup kuat ditutup di bawah low-nya candle doji mingguan. Maka ini cenderung masuknya seller yang kuat. Jadi kita lihat pakai Fibonacci retracement cukup jauh nih memang ya. Secara mingguan kita lihat apakah harga akan terkoreksi sampai 50% di 19.064.75. Paling tidak ke 38.2, 19.517. Harga sekarang 19.750 ke 19.517, masih ada sekitar 240 pips ya. 240 pips itu di Nasdaq cukup besar karena 0,1 lotnya saja dikali $2. Berarti ada peluang 240 pips. Kalau misalnya maksimal sampai situ dikali $2 itu hampir 500 pips. Itu kalau tradingnya 0,1 ya Sobat Trader. Nah, jadi bisa manfaatkan. Bahkan kalau jebol di bawah 19.517, targetnya ke Fibonacci
50 19.064 targetnya, tapi tidak perlu sampai ke paling targetnya ya, karena pergerakan Nasdaq ini range-nya cukup besar. Oke sobat trader, jadi Nasdaq peluang masih koreksi turun, jadi bisa cari peluang sell. Kemudian USD Oil juga masih peluang turun dulu di awal minggu ini, kemudian di area diskonnya bisa cari peluang buy. Demikian juga untuk gold, minggu ini masih cenderung turun, masih cukup dalam ke 2388 sampai 2366. Nanti setelah di area diskon tersebut bisa mencari peluang untuk buy lagi. Oke sobat trader, manfaatin setiap peluang-peluang pergerakan market gold, Nasdaq, dan oil minggu ini. Trading di Java Global Futures mendapatkan juga untuk support-support untuk Anda perlukan. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa ketik di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam profit.